Pemberontakan mulanya meletus di Banten, kemudian meluas ke Pulau Jawa hingga ke Silungkang, Sumatera Barat. Mereka berasal dari berbagai aliran, Bovendigul dibangun Belanda hanya 1 minggu setelah pecahnya pemberontakan menentang Belanda di penghujung tahun 1926. Dari situ pula berawal penahanan tanpa pengadilan terhadap para perintis kemerdekaan. Pemberontakan mulanya meletus di Banten, kemudian meluas ke Pulau Jawa hingga ke Silungkang, Sumatera Barat. Mereka berasal dari berbagai aliran, ada yang mengusung ajaran komunis, nasionalis, dan juga Islam. Penggeraknya adalah tokoh-tokoh terdidik dari Partai PARI, PNI, Partindo, PERMI, dan PSII. Kedatangan mereka ke sana, gelombang pertama itu yang paling besar, itu lebih dari 1.300 orang. Ini disertai oleh keluarga ya. Agar pemberontakan tidak meluas, Belanda menyingkirkan mereka ke Bovendigul, Papua. Termasuk diantaranya Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Ada kategori. Pertama, mereka yang disebut dengan werkweler. Jadi orang-orang yang mau bekerja kepada sistem pemerintahan tadi kan. Gitu. Kalau orang bekerja tentu dapat upah. Gitu. Lalu yang kedua, yang disebut dengan kaum naturalis. Tidak mau bekerja pada Belanda tadi, ya kan, mungkin karena prinsip-prinsipnya, tetapi masih mendapat santunan atau ya misalnya untuk makan ya, ala kadarnya tentu. Dan yang ketiga, kategori yang disebut onpersoonlijken. Jadi orang-orang yang tidak dianggap orang sebenarnya, personnya, on person gitu. Itu yang mungkin orang yang radikal ya. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bovendigul Januari 1935. Naik kapal Melchior Trup dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemudian transit di Tanjung Perak, Surabaya, dan Makassar. Setelah dipindahkan ke kapal yang lebih kecil bernama Van der Weydt, Hatta menuju Ambon. Di sini mereka kembali mendekam di kantor polisi yang disulap menjadi penjara selama 1 minggu. Menggunakan kapal yang jauh lebih kecil bernama Albatros, Hatta dan Syahrir kemudian berlayar memasuki Sungai Digul. Pagi harinya, barulah kami dapat menikmati panorama rimba raya di kanan kiri. Aku sendirian, duduk-duduk di dek bagian ujung memperhatikan arus air Digul yang berlawanan dengan laju kapal. Hatta mengenangnya dalam memoar. 28 Januari 1935, Hatta dan Syahrir resmi menjadi orang buangan, terisolasi dari dunia luar. Ini salah satu simpul proses keindonesiaan itu mulai disemaikan, gitu. Karena kemerdekaan itu sudah menjadi cita-cita mereka, gitu. Meskipun itu sesuatu yang masih jauh, begitu, tetapi itu rintisannya ini satu sumbangan tersendiri. Syahrir dan tahanan lainnya langsung masuk penjara, sementara Bung Hatta ditahan di sebuah rumah beratapkan seng dengan dinding kulit kayu berlantai tanah telah. 1 tahun Bung Hatta dan Sultan Syahrir mendekam di Bovendigul. Desember 1935, kedua pejuang muda ini dipindah ke Banda Neira, Maluku. Tak lama kemudian, Bovendigul ditutup Belanda karena besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah kolonial untuk membiayai makan narapidana dan polisi militer. Bovendigul kini menjadi saksi bisu atas semangat manusia untuk merdeka.